Oke, selamat malam eh, para miner sekalian. Jumpa lagi di channel blog Sopiansa. Kali ini kita akan membahas atau sharing atau berbagi ya, untuk memprediksi ke depan mengenai pos nih yang udah tinggal menghitung hari lagi. Nah, mungkin banyak kawan-kawan yang khawatir ya. Aduh, eh, pos tinggal berapa hari lagi, terus apakah kita bisa nambang atau tidak? Oke, nah memang secara pribadi, khususnya untuk Ethereum pada saat terjadinya pos, itu kita sudah tidak bisa menambang lagi. Oke, nah kenapa ya? Memang sudah aturannya seperti itu. Namun, nah eh, koin yang ditambang tidak hanya Ethereum, bisa juga Ethereum klasik. Nah, atau kalau teman-teman yang biasa seperti saya nambang menggunakan Miner, nah ini bisa dilihat di sini sebentar ini. Ini di Miner. Nah, selain Ethereum juga kita bisa nambang Ethereum klasik, Raven, Ergo, Bitcoin, Monero, Cortex, Zcash. Nah ini Hero. Nah ini semua bisa ditambang, teman-teman. Jadi jangan khawatir tidak bisa nambang. Namun balik lagi pertanyaannya, profit atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, kalau profit atau tidak, nah itu nanti pada saatnya biasanya sih kata yang sudah pengalaman para senior ini bahwa pasti ada satu koin yang nantinya akan melesat atau yang profitnya hampir atau sama menyamai dengan ETH penggantinya. Nah, pada saat itulah kita ikut nambang di koin itu. Nah, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi untuk koin yang bisa ditambang ya ini bisa dipilih teman-teman. Nah, untuk profitnya seberapa besar? Nah, kan kita bisa mengetahuinya menggunakan ini teman-teman. What to mine. Nah, seperti itu kan. Nah, ini What to mine ini situs untuk mengkalkulasi profit ya. Profit berapa sih profit yang didapat eh, dengan menggunakan VGA untuk koin tertentu. Nah, ini contohnya nih. Ini yang saya menggunakan 4 VGA, 3 PGA 3070 Ti dan 1 PGA 3060 LAR. Seperti itu. Nanti tinggal kita, ini kan KWH-nya saya dalam rupiah, sesuai kan KWH rumah tangga bukan industri. Oke, seperti itu. Kosnya langsung rupiah, oke, langsung dikalkulasikan. Nah, dari hasil hitungan waktu main dapat dilihat, nah seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Ini kan Ethereum ya. Ethereum uh, yang biasa kita tambang nih. Itu profitnya itu di Ethereum sekitar 69.800. Nah, ternyata ada koin juga yang menyamai Ethereum profitnya atau ETH. Nah, ini Neox atau Neoxa. Pakainya dia Kaupau. Nah, itu. Terus di bawahnya juga kita lihat. Nah, ini etas mungkin juga nanti akan hilang nih. Ini kan Ethereum Neses ETH. Nah, ini juga akan nanti nggak tahu ini akan hilang atau tidak. Yang kedua ya Revan masih bisa profit. Nah, seperti itu. Cuma ini kan baru kalkulasi pada saat sekarang belum terjadi pos. Nah, nanti pada akhirnya setelah pelaksanaan pos, final pos semua, nah nanti pada saat kita lakukan kalkulasi seperti ini, maka akan muncul satu koin unggulan.
seperti. Nah, disitulah nanti kita waktunya untuk menambang. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir eh, tidak bisa menambang atau eh, rugi gitu ya. Kalau dibilang rugi ya saya pikir teman-teman kan bisa hitung di kalkulasi profit berapa dia profit bersih per bulan, terus profit kotor, terus dikurangi biaya listriknya. Perhitungan listrik pemakaian kan sudah standar tuh, teman-teman pasti bisa semua. Jadi berapa profit yang didapat. Nah, kalau saran saya selama dia profit ya kita apa nambang aja seperti itu daripada uh, tidak digunakan seperti. Cuma balik lagi ke teman-teman, idealnya mau profit berapa persen sih dari kos listrik seperti itu. Umpamanya kos listrik kita 50.000 gitu, profitnya kita harusnya sih berapa persen nih dari 50.000, entah 50% kita oke, atau berarti 50.000, atau enggak kalau atau 10%, 10.000 enggak nggak mau kalau 10.000, masa kecil banget kita listriknya sehari 50.000 kok profitnya cuma 10.000 per hari. Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Jadi dihitungnya seperti itu, kos listrik yang dikeluarkan per hari berapa. Umpamanya gua per hari biar listrik 50.000 kan, berapa profitnya setelah dihitung bersihnya dikurangi listrik. Wah, cuma 10.000, berarti perharinya sekitar 20%-an seperti itu. 10.000 kali 3 300.000 kan, 300.000 ya kan, 300.000 iya kan, 10.000 kali 30 berarti 300.000. Dengan listrik ya 50.000 kali 3 1,5 juta seperti itu. Dari 1 juta saya kita dapat 300.000. Nah, itu ideal nggak buat teman-teman selama sebulan seperti itu. Atau ya kalau dirasa teman-teman kurang ideal ya matikan saja rignya sambil dikontrol mana koin yang profit, atau bisa dilihat di medsos, mungkin ada kabar-kabar baik seperti itu. Nah, untuk saat ini nambang menggunakan RTH itu dengan VGA yang saya punya ya, ini 4 VGA dengan hash rate 280 itu dia sekitar ini seharinya 100.000. Nah, seperti itu teman-teman, sehari dapat 100.000 dengan hash rate 280. Nah, kalau dihitung listrik berapa, tinggal 900 watt lah masuknya kalau untuk punya saya ini kan 900. Saya tinggal hitung, teman-teman kalikan sendiri, bersihnya bisa 1,5 sampai 2 juta per bulan, 2 jutaan lah seperti itu. Tapi balik lagi, nilai profit itu tergantung dari harga koin ETH-nya dan juga harga Bitcoin ya. Kenapa harga Bitcoin? Ya karena di sini saya menggunakan toko kripto BT, jadi nambangnya di Miner itu langsung dikonvert ke Bitcoin ya di toko kripto, ditransfernya dalam bentuk Bitcoin. Dan jadi di situ mempengaruhi teman-teman. Kalau nilai Bitcoinnya naik, ETH-nya naik, ya pasti pendapatan kan kita naik gitu. Kalau pendapatannya tetap, umpamanya saya 0,045 per hari ya udah seperti itu. Cuma kan nilainya ini, rupiahnya ini, nilai ETH-nya ini dan Bitcoin itu yang membedakan nanti dapatnya berapa seperti itu. Nah, untuk historicalnya, nah nih layoutnya ya nggak jauh beda lah seperti itu. Kenapa ini ada 6, ada ini, biasalah lagi apa
dapatnya sedikit. Seperti itu ya. Kalau 6 ini biasa ada gangguan listrik, mati lampu. Kalau 5 juga, kalau 7 sekian, 7 ini emang dari hash rate-nya atau ininya ya, nambangnya terlalu lama jadi dapatnya sedikit, seperti itu. Oke, mau lihat di sini, sorry, lihat nambangnya seperti apa di sini, tinggal klik start. Sebentar ya teman-teman. Oke, nah ini saya pakai T-Rex teman-teman, T-Rex versi 0.26S. Ini dari 36.663 dia hanya reject 1. Wow, keren ya, rejectnya cuma 1. Nah ini, oke, ini dia, tinggal kita ketik miner. Oke, nah dia nambangnya seperti ini, itu minernya dia lagi nambang, bisa kelihatan teman-teman ya. Dan dia lagi nambang nih, nyari duit malam-malam 24 jam seperti itu. Tapi kembali lagi ya teman-teman, jika memang mau dilanjut lanjut. Nah, kalau mau dijual ya itu kebijakan atau keputusan teman-teman sendiri ketika mau dijual atau tidak, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak dijual gitu, kita lanjut gitu kan, karena ini kan semua ada wacana, biasalah namanya suatu kebijakan yang diambil sama Vitalik atau Ethereum, pasti ada sisi pro dan kontra di bawahnya, seperti itu. Ada yang posisi yang dia berbicara menguntungkan, yang bicara merugikan. Nah, kenapa saya tetap bertahan gitu, saya tidak tahu. Kalau benar-benar nanti menguntungkan ya saya jual, ya saya menyesal gitu. Tapi kalau umpamanya merugikan, nggak mungkin, karena masih ada koin yang lain, seperti itu teman-teman. Oke ya, kalaupun nggak ada koin kripto ya kita pakai koin receh, gopean aja teman-teman. Sorry batuk. Jadi itu aja sih teman-teman untuk apa curhat atau ngobrol penjelasan kita mengenai apa sih yang harus kita lakukan setelah Ethereum itu sudah bisa ditambang, seperti itu. Nggak usah khawatir, ini banyak pilihannya, nanti juga akan muncul pilihan yang lain. Baik teman-teman, selamat malam. Saya harap dengan adanya video ini membuka wawasan saya juga, sharing atau menambah atau ya mengingatkan kita semua gitu. Jadi jangan lupa di subscribe channel saya, like atau komen jika ada pertanyaan, nanti selekasnya akan saya jawab. Baik, selamat malam, salam miner receh. Terima kasih telah menonton video saya.